Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terbaru terkait dengan pencarian korban, kita sudah terhubung dengan rekan Hendri Aprila di Desa Cibenying, Cilacap, Jawa Tengah. Selamat sore Hendri, bagaimana proses pencarian hari ini? Ya, selamat sore. Untuk saat ini proses evakuasi di hari keempat, Raisa dan juga pemirsa, di mana sedikitnya kalau memang terakhir informasi yang kami terima, ada satu body part yang ditemukan di Dusun Tarukahan, dan kemudian juga sejumlah alat berat ini juga ditambahkan menjadi 23 buah. Dan sedikitnya juga juru kamera kami akan menunjukkan bagaimana kondisi terkini. Raisa, memang kalau untuk proses evakuasi dari tim SAR gabungan yang disampaikan ini dimulai dari pukul 7.30 waktu Indonesia Barat di pagi hari dan diselesaikan pada pukul 4.30 sore hari waktu Indonesia Barat. Tandanya untuk saat ini proses evakuasi sudah diselesaikan karena mengingat dari kondisi cuaca juga sudah mulai gelap. Bahkan memang kalau memang turun hujan pun ini akan dihentikan di jam siang maupun di jam sore, karena mengingat terjal dan juga lokasi dari titik bencana ini longsor yang terjadi di kawasan Desa Cibenying, kawasan Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, yang kemudian ini cukup berbahaya dalam kondisi yang kami lihat. Ini juga tanah yang masih bergerak. Kemudian juga disampaikan tadi oleh Gubernur dari Jawa Tengah bahwa potensi dari longsor susulan pun bisa terjadi, dan tentunya terus diantisipasi dari setiap evakuasi yang dilakukan. Nah, untuk informasi berkaitan dengan jumlah dari korban yang masih belum ditemukan, sekiranya ada 11 korban lagi yang masih belum ditemukan. Secara total ini ada 47 korban ataupun 47 orang yang terdampak, dan 23 warga ataupun orang ini sudah berhasil dievakuasi dengan kondisi selamat. Adapun juga sejumlah warga yang terdampak ini juga sudah dialihkan ke pos evakuasi, namun ini lebih dominan kepada warga yang memilih mengevakuasikan mandiri ke tetangganya maupun ke rumah keluarga yang masih berada di kawasan Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Dan kemudian Raisa dan juga pemirsa, tentu dalam proses evakuasi ini juga sudah menggunakan alat berat dan juga ditambahkan menggunakan anjing pelacak untuk mempercepat dan juga mempermudah proses evakuasi dan penemuan jenazah. Tentu kita akan tunggu bersama-sama bagaimana proses evakuasi yang dilakukan di esok hari nanti pagi hari, dan biasanya di sore hari nanti akan disampaikan berkaitan dengan proses evakuasi dan juga evaluasi tim SAR gabungan yang digelar di pos BNPB. Sementara Raisa. Baik, semoga 11 korban akan segera ditemukan. Terima kasih Hendri, laporannya langsung dari Desa Cibenying, Cilacap, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali. Terlibat kasus prostitusi online jaringan internasional, 2 wanita asal Uzbekistan ditangkap petugas imigrasi Jakarta Barat. Kedua warga negara Uzbekistan ini memasang tarif $900 Amerika atau sekitar 15 juta rupiah. 2 wanita warga negara Uzbekistan ini diamankan dari sebuah hotel di Jakarta Barat usai terlibat prostitusi online jaringan internasional melalui aplikasi kencan. Dari tangan pelaku disita alat kontrasepsi, bukti percakapan, paspor, serta uang tunai 30 juta rupiah. Untuk sekali kencan, kedua wanita Uzbekistan ini memasang tarif $900 Amerika atau sekitar 15 juta rupiah. Menurut petugas, kedua pelaku menyalahi aturan keimigrasian dengan menggunakan izin tinggal untuk bekerja di Indonesia. Kedua warga negara Uzbekistan ini terancam dideportasi dan denda 500 juta rupiah. Petugas imigrasi masih memburu 1 orang yang diduga mucikari dari kedua PSK tersebut. Belanda dan Amerika Serikat menolak kiriman sepatu kets buatan Indonesia yang terkontaminasi zat berbahaya radioaktif cesium 137. Satgas Penanganan Bahaya Radiasi Radionuklida CS137 mengonfirmasi adanya temuan radioaktif berbahaya pada sepatu yang diekspor ke Amerika Serikat. Sepatu olahraga ini berasal dari pabrik di Cikande, Serang, Banten. Sebelumnya, Kementerian Perindustrian juga mengonfirmasi Bea Cukai Belanda menemukan sepatu kets asal Indonesia yang terpapar zat radioaktif cesium 137.
Badan Pengawas Tenaga Nuklir atau BAPETEN kemudian melakukan dekontaminasi menyeluruh terhadap pabrik milik 24 perusahaan yang terkontaminasi radiasi cesium-137. Kini pabrik-pabrik itu telah dinyatakan bersih. Terkait dengan informasi yang beredar mengenai daftar fasilitas industri yang terkontaminasi cesium-137, seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, bahwa semua fasilitas tersebut telah dilakukan dekontaminasi dan dinyatakan clear and clean. Semuanya ya, sudah saya tegaskan beberapa kali di sini. Dalam kadar ringan, memakai sepatu terpapar radioaktif bisa mengakibatkan iritasi kulit. Sementara dalam paparan jumlah besar dan berulang, bisa menimbulkan luka bakar hingga meningkatkan risiko penyakit kanker. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Akibat sakit dan sulit berjalan usai operasi, seorang lansia di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan terpaksa dievakuasi dari rumahnya oleh tim SAR gabungan Polda Sulawesi Selatan. Tim SAR gabungan Polda Sulsel bersama pemerintah desa berupaya menerobos genangan banjir setinggi 60 cm untuk mengevakuasi seorang wanita lansia dalam kondisi sakit dan terkepung banjir di dalam rumahnya di kawasan perumahan Moncongloe, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Keluarga kemudian memanggil petugas karena khawatir banjir terus meningkat, lalu mengevakuasi lansia tersebut dari genangan banjir untuk dibawa ke rumah keluarganya di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Berdasarkan permintaan dari pihak keluarga untuk mengevakuasi pasien, artinya supaya bisalah mendapat tempat yang lebih baik. Pemirsa, viral di media sosial, warga meneriaki masinis kereta api Majapahit saat baru diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen, Jakarta. Masinis pun langsung berhenti setelah menyadari sambungan lokomotif dengan rangkaian kereta api terlepas. Lepas, tahan, Pak. Pak, tahan, Pak. Pak, tahan, Pak. Pak, tahan, Pak. Viral di media sosial, video yang memperlihatkan sambungan lokomotif dengan gerbong rangkaian kereta api Majapahit terlepas. Warga dan satpam berteriak memberitahu masinis. Momen lepas, mundur lagi aja, Pak. Mundur aja, mundur. Sementara itu, kopler atau penyambung rangkaian tidak lagi terpasang. Peristiwa ini terjadi di dekat stasiun Pasar Senen, Jakarta, Jumat lalu. Masinis pun menyadari hal ini dan langsung mengerem. Menurut PT KAI, saat itu rangkaian kereta api Majapahit baru saja berangkat dari stasiun Pasar Senen menuju Malang dan memastikan rangkaian kereta telah lolos inspeksi sebelum berangkat. Pihak PT KAI pun meminta maaf atas keterlambatan jadwal keberangkatan kereta akibat peristiwa ini. Sebelum keberangkatan, sesuai SOP, rangkaian telah menjalani pemeriksaan lengkap, termasuk pengecekan sarana, penyambungan kopler, saluran air brake, rantai pengaman, serta uji rem statis. Dan saat itu seluruhnya dinyatakan layak operasi. Saat rangkaian mulai bergerak, kopler atau alat perangkai mengalami gangguan dan terlepas. Masinis segera melakukan pengereman setelah mendapat informasi dari petugas keamanan dalam atau PKD dan sebagian warga yang melihat kejadian tersebut. Selanjutnya PT Kereta Api Daob 1 Jakarta menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi dan menegaskan bahwa keselamatan serta keamanan perjalanan kereta api tetap menjadi prioritas utama. Sementara itu, terkait penyebab lepasnya sambungan gerbong kereta kini masih didalami petugas. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.